pemain keturunan Indonesia, Dean Zandbergen, mengaku sudah dikontak pihak PSSI belum lama ini. Akankah dia segera diproses untuk bisa membela timnas Indonesia? Kabar Dean Zandbergen yang sudah dihubungi pihak PSSI ini disampaikan Yusa Nugraha. Dia ungkap pendekatan PSSI kepada Dean Zandbergen. 1. Dikontak PSSI. Ya, Dean Zandbergen mengaku sudah dihubungi PSSI. Kontak itu dilakukan belum lama ini, tepatnya kurang dari sebulan. Dia, Dean Zandbergen, pure penyerang, pure striker. Tinggi badannya juga cukup oke, cukup bagus. Lebih dari 180 cm, 180 cm ke atas, ucap Yusa Nugraha saat mengungkap percakapannya dengan Dean Zandbergen, dikutip Minggu, 20 April 2025. Dan ya, aku mendapatkan kabar yang cukup menarik, dan ini kabar yang bagus juga. Dari Dean ini cerita bahwa beberapa waktu yang lalu, dan belum lama yang lalu, itu dia komunikasi bersama staf PSSI yang sekarang. Staf PSSI yang saat ini, lanjutnya. Setelah itu aku menanyakan ke dia, nah kamu bilang belum lama ini, seberapa waktu yang lalu kamu kontak, komunikasi dengan PSSI? Dean bilang bahwa iya, belum lama ini, belum sebulan yang lalu dia ada komunikasi dengan PSSI, dengan Fardi, jelas Yusa. 2. Profil Dean Zandbergen. Dean Zandbergen, Emil Audero dan Kelvin Verdong siap perkuat timnas Indonesia pada Juni 2024? Lantas, menarik menilik lebih jauh soal siapa sosok Dean Zandbergen. Pemain berposisi striker atau penyerang ini kini memperkuat klub sepak bola Belanda, yakni VVV Venlo. Klub itu bermain di Eerste Divisie atau Liga Kaste kedua Belanda pada musim 2024 hingga 2025 ini. Kini, klub tersebut pun menduduki urutan ke-14 di klasemen sementara dengan 38 poin. VVV Venlo pun bukan klub pertama bagi Dean Zandbergen. Striker berusia 23 tahun itu sudah malam melintang membela sejumlah klub, termasuk Sparta Rotterdam, Jong Sparta, hingga Dordrecht. Bersama VVV Venlo, Dean Zandbergen sudah bermain di 6 laga musim ini dengan catatan 1 assist. Dia baru pindah ke VVV Venlo dari FC Dordrecht sendiri pada 4 Februari 2025. Posisi bermain Zandbergen pun cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui membutuhkan striker yang bisa diandalkan jadi mesin gol. Dean Zandbergen pun memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Tak ayal, sosoknya bisa dinaturalisasi. Kini, menarik menantikan kelanjutan karir Zandbergen. Akankah dia segera dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia? Kevin Dix, bek kanan andalan timnas Indonesia, mengalami cedera saat membela FC Copenhagen. Cedera itu memaksanya absen hingga akhir musim 2024-2025, sekaligus mengakhiri kebersamaannya dengan klub asal Denmark tersebut. Insiden nahas itu terjadi pada laga lanjutan Liga Denmark kontra Brøndby, Ahad, 13 April 2025. Dalam pertandingan tersebut, Dix hanya mampu merumput selama 23 menit sebelum harus ditarik keluar karena cedera. Diketahui Borussia Mönchengladbach kepincut dengan Kevin Dix untuk memperkuat klub musim depan. Kepindahan Kevin berstatus bebas transfer, mengingat kontraknya bersama FC Copenhagen akan habis pada akhir musim ini. Sayangnya, perpisahan dengan FCK tidak berjalan manis bagi Dix, karena cedera menghentikan langkahnya lebih awal. Ia mengaku sedih dengan situasi ini, namun tetap menyimpan harapan. Sejujurnya, memang seperti ini kenyataannya. Saya sangat sedih mendengar berita itu. Saya benar-benar tidak ingin tahun-tahun indah saya di FCK berakhir seperti ini. Saya memilih untuk tetap berharap bahwa ini mungkin bukan akhir, kata Kevin Dix di X. Kekhawatiran juga muncul di kalangan supporter timnas Indonesia. Pasalnya, Dix mulai menunjukkan performa menjanjikan dalam perannya sebagai bek kanan utama Garuda.
konsistensinya di lini belakang jadi aset penting bagi pelatih Patrick Kluivert. Kini, perhatian tertuju pada peluang Kevin Dix untuk pulih tepat waktu jelang 2 laga penting timnas Indonesia di bulan Juni. Tim Merah Putih dijadwalkan menjamu Tiongkok pada 5 Juni 2025 di Jakarta dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah itu, Indonesia harus bertandang ke Jepang untuk menghadapi tim tuan rumah di Osaka pada 10 Juni 2025. Staf pelatih dan tim medis timnas Indonesia tentu akan memantau perkembangan kondisinya secara intens. Sementara itu, publik berharap sang bek bisa segera pulih dan kembali memperkuat Garuda di momen krusial ini. Dengan waktu pemulihan yang terbatas, partisipasi Dix di 2 laga tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Kehadiran Dix akan sangat penting, mengingat kualitas dan pengalamannya bisa menjadi pembeda dalam 2 laga berat tersebut. Timnas Indonesia harus segera menyiapkan opsi alternatif di sektor bek kanan agar tidak kehilangan keseimbangan di lini pertahanan. Semua kini bergantung pada proses pemulihan sang pemain. Apakah Kevin Dix akan pulih tepat waktu untuk kembali mengenakan seragam merah putih? Waktu akan menjawab. Ketua PSSI, Erick Thohir, ingin timnas Indonesia konsisten lolos ke Piala Dunia dengan peluang terdekat pada 2026, meski awalnya menargetkan mulai 2038. Ini yang kami inginkan. Kami ingin, maksud saya, dari roadmap meskipun kami menargetkan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia pada 2038, ujar Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan bahwa sesuai roadmap PSSI, timnas Indonesia juga diproyeksikan menembus ranking ke-45 FIFA, sekarang ke-123 per 3 April 2025. Tapi setelah itu, sebenarnya kalau ingat, kita ingin menjadi 45 besar negara di dunia, ucap Erick Thohir. Ya, jadi kami ingin konsisten lolos ke Piala Dunia. Tidak hanya 1 kali saja, tidak. Kami ingin konsisten, ungkap Erick Thohir. Saat ini, timnas Indonesia masih mempunyai peluang besar untuk melaju ke Piala Dunia 2026 lewat jalur putaran ketiga ataupun putaran keempat dan seterusnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Inilah mengapa kita membutuhkan seluruh program ini yang harus ditetapkan mulai sekarang, ucap Erick Thohir. Program yang dimaksud Erick Thohir antara lain perkuatan sepak bola Indonesia mencakup kompetisi hingga Garuda Academy, program manajemen olahraga yang segera diluncurkan PSSI. Sementara itu, timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim berjulukan Garuda itu mendulang 9 poin dari 8 pertandingan. Timnas Jepang sudah memastikan sebagai juara grup C dengan perolehan 20 poin. Sementara timnas Indonesia tertinggal 4 angka dari timnas Australia di posisi kedua. Ranking pertama dan kedua grup C akan lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, sedangkan urutan keempat dan kelima bakal bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.